Hai semua, nama saya Haji Mustafa dan di video kali ini kita akan membuat sebuah to-do list teman-teman. Namun kalau misalnya teman-teman pernah melihat tutorial saya yang sebelumnya, kita pernah bikin to-do list dengan Adonis ya, adonis.js. Nah di video kali ini kita akan membuat to-do list dengan Golang teman-teman. Nah buat teman-teman yang nggak tahu bahasa pemrograman Golang adalah bahasa pemrograman yang akhir-akhir ini cukup populer ya, dan biasanya dia itu digunakan untuk back end development ya, bikin REST API. Ada juga sekarang tuh udah macam-macamnya, ada REST API, ada gRPC, ada RPC, ada GraphQL, ada banyak banget. Dan tapi walaupun ibaratnya dia yang dikhususkan untuk REST API untuk back end, bukan berarti dia nggak bisa bikin web application teman-teman. Nah, dia juga bisa bikin web application. Bahkan di Golang sendiri itu dia kan punya standard library ya, dan itu standard library-nya saja itu bahkan benar-benar kayak dikhususkan untuk web teman-teman. Jadi bikin API, bikin web tuh benar-benar kita bahkan nggak perlu framework pun kita bisa gunain Golang aja itu kita bisa. Namun kan pasti kan lebih manual, kan agak sulit gitu ya, lebih praktikal. Jadi biasanya tetap gunain framework untuk mempercepat development gitu. Oke, jadi untuk tutorial kali ini saya harap teman-teman sudah mengerti basic Golang, karena saya nggak akan kayak ngulang secara detail. Berarti ya nanti saya bakal jelasin beberapa yang mungkin kodenya agak kurang dipahami, tapi saya nggak akan secara detail. Jadi saya harap teman-teman sudah paham basic Golang. Jadi di tutorial kali ini kita akan bikin to-do list yang sama dengan yang di tutorial Adonis, namun kita menggunakan Golang teman-teman. Jadi pada dasarnya seperti itu. Jadi kita bakal bikin sebuah web application. Jadi bukan ini ya, bukan REST API ya, ataupun gRPC ataupun GraphQL, melainkan kita akan bikin web application teman-teman. Gitu. Oke. Jadi mungkin teman-teman nggak tahu, di Golang dia itu mirip seperti bahasa pemrograman C atau C++ teman-teman. Jadi dia itu selalu punya function main sebagai entry point untuk aplikasi kita, dan dia juga selalu punya package main, jadi kayak package utamanya gitu. Nah untuk menampilkan sesuatu di konsol kita bisa gunakan fmt.println, itu misalkan hello world. Pastikan teman-teman import ininya ya, standard library-nya. Kalau misalnya teman-teman pengen otomatis, teman-teman bisa install ke bagian extension, lalu kepilih yang di dia Golang ini. Tapi ini khusus untuk yang teman-teman menggunakan ini ya, Visual Studio Code gitu. Ini saya jalanin untuk menjalankan kode Golang. Kita bisa gunakan perintah go run, habis itu main.go, karena nama filenya main ya, jadi diikuti dengan nama filenya main.go gitu teman-teman. Oke, setelah itu, nah mungkin di sini kita akan mulai dengan bagaimana sih Golang tuh ngebikin sebuah web server ya. Jadi di Golang dia itu punya package itu /net/http, dimana kita bisa ngebikin sebuah route dengan cara http.handleFunc. Nah handleFunc ini dia menerima 3 parameter. Pertama adalah route-nya teman-teman. Jadi pertama misalnya contoh saya mau bikin dia di hello, lalu di sini dia menerima sebuah handler. Kita bisa nulis ini langsung di sini, tapi contoh misalkan kita pisah ya, function misalkan hello handler. Lalu sebuah handler dia itu selalu punya 2 parameter, itu adalah ini dia respon writer dan juga request. Jadi berarti dia punya respon dan juga dia punya request. Pokoknya kalau kita bikin sebuah handler atau controller, dia selalu punya 2 ini gitu. Setelah itu misalkan kita mau nampilin HTML, jadi pertama kita mesti ngeset ke headernya, kita mau nampilin HTML content type text HTML, lalu kita bisa gunakan fmt.fprintf buat nampilin sesuatu ke w, habis itu kita bisa gunakan tag HTML hello world seperti ini. Setelah itu kita bisa taruh deh hello handler di sini. Gitu. Kita bisa aja langsung kok di sini misalnya tulis saya func. Nah,
Jadi kita bisa nulis langsung di sini. Oke. Tapi alangkah baiknya jika kita dipisah. Jadi biar kode kita tuh lebih rapih. Hello seperti ini. Setelah itu untuk menjalankan servernya, kita bisa tulis http://list and serve. Dia menerima dua parameter. Pertama adalah route-nya. Di sini saya kasih di 3333. Lalu di sini dia menerima sebuah handler. Ini kita kasih nil. Kenapa di sini kita kasih nil? Karena ya kita kan ini kita udah bikin handle-nya itu berdasarkan di sini. Kita udah bikin di ibaratnya kayak root package-nya gitu lah. Jadi di package yang sama di HTTP. Kalau misalkan nanti kita gunain sebuah library yang berbeda, seperti contohnya nanti kita bakal gunain library buat untuk routing. Nah, nanti baru kita taruh di sini gitu. Coba sekarang saya jalanin. Tapi sebelum itu saya bakal ngeprint log.println, misalkan kayak starting server on port. Oke. Go run main.go. Nah, dia udah jalan servernya. Pas kita ke sini, kita refresh, nggak ada. Ya pas kita ke /hello, nah dia nampilin hello world teman-teman. Ya kan sesuai dengan ininya. Misalnya saya ganti jadi hello golang. Kita matiin servernya, jalanin lagi, refresh, jadi hello golang teman-teman. Jadi ini adalah kode sederhana dimana kita bikin sebuah web server di Golang. Nah, namun kita nanti bakal gunain sebuah package third party package, yaitu adalah namanya adalah Chi teman-teman. Ini dia Chi. Jadi Chi ini itu memudahkan kita untuk membuat sebuah routing berdasarkan kayak HTTP method teman-teman. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Nah, jadi di sini kita yang bikin sebuah handler, ya kan. Nah, namun kita tuh nggak tahu nih apakah ini sebuah method get atau post. Nah, kalau misalnya kita mau cari tahu, kita kan harus ininya. Misalkan saya coba tampilinnya di sini ya. Di sini saya coba tampilin di printf. Jadi kita mau tahu metodenya. Ini kita bisa gunakan di sini. Habis itu kita taruh error.method. Jadi kalau untuk kita mengakses, ibaratnya kita mencari tahu nih, ini metode apa sih yang ada di handler ini. Nah, kita bisa gunain dari request, itu adalah property method, karena dia ini nge-return string. Setelah itu coba kita refresh, jalan lagi. Nah, kita refresh ininya. Nah, metodenya adalah get teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mau post bagaimana aja? Jadi kalau kita mau post, kita mesti ngecek nih kayak if metodenya misalkan yaitu get, atau misalkan post, atau misalkan patch. Nah, ini kan menjadikan kode kita jadi lebih panjang. Jadi dengan menggunakan Golang Chi ini, framework Chi ini, nah kita jadinya bisa gunakan seperti ini teman-teman. Lihat r.get, habis itu langsung handlernya, ya kan. Nah, jadi dengan begini kode kita juga jadi lebih mudah dibaca teman-teman gitu. Oke. Kalau misalkan biasanya untuk post ya, untuk kayak metode post atau patch, kalau misalkan yang berhubungan dengan form, biasanya kita harus ngelakuin kayak r.parse form dulu teman-teman. Jadi biar kita ngeparse form yang ada di HTML-nya gitu. Namun nanti kita bakal gunain Chi teman-teman. Jadi tenang aja, kita bakal ganti ini kok. Oke, jadi itu dia. Jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.